Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, sesudah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban di hari Jumat, Allah mudahkan kita untuk melanjutkan aktivitas kita dengan istirahat sejenak, mendengarkan kalamullah dan juga hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan mengkaji salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendulang faedah dari hadis tentang ketinggian dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan duduknya kita ini bukan karena keterpaksaan atau bukan karena kita menginginkan sesuatu selain apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih, atau dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, beliau mengatakan dari sahabat Abu Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan. Siapa yang seorang hamba yang berangkat ke masjid, yang dia tidak menginginkan dari berangkatnya dia menuju masjid kecuali untuk mendapatkan kebaikan, illa liyata'allama khairan, kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, au yu'allimahu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjanjikan untuk mereka yang datang ke masjid dengan tujuan tadi, beliau mengatakan kana lahu ajra mu'tamirin tamal umrah, maka baginya ganjaran pahala umrah sempurna, ganjaran seperti orang yang melaksanakan umrah di Ka'bah sana. Kemudian beliau pun melanjutkan, faman raha ilal masjid, siapa yang istirahatnya itu ke masjid. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ini. Kita jadikan istirahat kita adalah untuk ke masjid dengan tujuan la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu, yang dia tujuannya tidak lain adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan tersebut. Maka beliau mengatakan falahu ajru hajin tamal hajjati, maka baginya ganjaran pahala haji sempurna seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji baru saja selesai beberapa hari atau 2 hari yang lalu di Makkah sana. Itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkannya, maka baginya ganjaran pahala sempurna orang yang melaksanakan ibadah haji. Dengan apa? Dia menjadikan istirahatnya ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, inilah di antara keutamaan, sekian banyak dari keutamaan yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keutamaan ilmu, dari mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan dari mengajarkannya. Maka mudah-mudahan duduknya panjenengan semuanya di sini Allah mudahkan untuk mendapatkan ganjaran itu semuanya. Jamaah yang berbahagia, maka pembahasan kita
tentang mendulang faedah dari hadis tentang ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka ini saya ambilkan dari risalah kecil, risalah singkat yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawaz hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, wa matta'ahu bis-sihah, dan melimpahkan untuk beliau kesehatan, karena banyak faedah dan keutamaan yang mungkin beliau telah torehkan untuk dakwah ini, dan mudah-mudahan beliau mendapatkan keutamaan dengannya. Beliau membawakan atau membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jaa habrun min al-ahbari ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang ahli ilmu dari ahli ilmunya orang-orang Nasrani, atau dari ahli ilmunya dari orang-orang Nasrani, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, au ya Abul Qasim, wahai Muhammad." Atau beliau mengatakan, "Wahai Abul Qasim." Salah satu kunyah atau kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli ilmu dari orang Nasrani ini atau pendeta ini mengatakan, "Innallaha ta'ala yumsikus samawati yaumal qiyamati ala isba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dan bumi, menggenggam langit pada hari kiamat di salah satu sisi jemarinya, di salah satu jari jemarinya. Langit yang 7 lapis dengan kebesarannya dikabarkan oleh salah seorang ahli ilmu dari orang Nasrani ini. Dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan salah satu jemarinya. Wal ardina ala isba, dan bumi yang 7 di atas salah satu jemari Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala wasyajar, dan gunung-gunung, pohon-pohon ala isba, berada di atas atau berada di salah satu jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'u wathara ala isba, air dan yang berkaitan dengannya berada di salah satu jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Wasairal khalqi, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala pun dikatakan oleh pendeta ini ala isba, di atas jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yahuzzuhunna fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggenggam mereka semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Anal Malik," akulah sang raja. Anal Malik, akulah sang raja di raja. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Bahkan di sini beliau bukan tersenyum, bukan senyum biasa, tapi beliau tertawa di sini. Beliau tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh pendeta tersebut atau ahli ilmu dari orang Nasrani ini dengan apa yang telah dikatakannya. Hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'ajjuban mimma qala al-habru, sebagai rasa takjub Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang dikatakan oleh ahli ilmu dari orang Nasrani ini. Tasdiqan lahu, dan sebagai bentuk pembenaran apa yang telah dia katakan. Summa qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pengagungan yang semestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri,
Jadi kebanyakan manusia mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian Allah katakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi semuanya Allah genggam pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit yang 7 pula Allah genggam dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, atas apa yang mereka telah sekutukan. Karena kita tahu orang-orang Nasrani mereka telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengetahui kebenaran ini. Mereka mengetahui bahwasanya Allah Sang Raja, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menguasai seluruh alam semesta. Bahkan mereka tahu bahwasanya langit berada di salah satu jemari Allah Subhanahu wa taala dan semua makhluk Allah berada pada jari jemari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan itu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang pertama dalam kitab sahihnya. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasai dalam sunnahnya, dalam kitab At-Tafsir. Kemudian juga diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Al-Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab At-Tauhid, Al-Imam Ibnu Abil Asim dalam kitab As-Sunnah, dan juga diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan yang lainnya. Jadi hampir para ulama banyak yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. Dan ini hadis sahih. Dan diriwayatkan pula yang semakna dengan hadis ini dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Jadi yang meriwayatkan hadis ini banyak sekali dari para sahabat. Kemudian di antara syarah dari hadis yang mulia ini, maka beliau menjelaskan seorang alim dari ulama Yahudi menyebutkan kepada Nabi SAW apa yang ada dalam kitab mereka, yaitu dalam Taurat. Jadi hadis ini tadi menjelaskan tentang salah seorang alim dari ulamanya orang-orang Yahudi yang mereka mengabarkan apa yang ada dalam kitab mereka, yaitu dalam kitab Taurat, yaitu menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kecilnya semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di mana seluruh makhluk Allah meletakkannya di atas jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup bayangkan, mungkin kita sering atau pernah mendapati pertanyaan, kenapa kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia sekarang? Kenapa sekarang kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin ada orang-orang yang mereka mempertanyakan, kalau Tuhanmu itu benar, maka tunjukkan bukti bahwasanya Allah itu ada. Mereka ingin menantang untuk diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita dengar diantaranya dari Fir'aun dan orang-orang yang semisal dengannya. Mereka meminta untuk supaya diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat? Kalau dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya seluruh makhluk yang ada itu berada pada jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada pada jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup kita bayangkan betapa kecilnya seluruh makhluk yang ada.
Dan dengan itu kita di antara salah satu makhluk tersebut. Maka bagaimana kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan inilah di antara alasan yang sangat kalau kita gunakan rasio atau akal, maka sesuatu yang besar dan maha besar, jenengan bisa lihat enggak? Apa makhluk yang paling besar? Kita yang lihat sekarang, yang sering kita lihat setiap hari, langit. Siapa yang bisa lihat langit secara utuh dari bentuknya? Ada yang pernah lihat? Dengan mata dia. Paling lihat pakai gambar saja. Dan itu pun belum mencakup semua yang digambar. Lalu bagaimana kita melihat yang menciptakan langit? Dan langit bukan makhluk yang paling besar. Langit bukan makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar yang Allah telah ciptakan adalah arsy. Jangan bicara arsy, malaikat. Siapa yang pernah lihat malaikat? Kecuali orang-orang yang Allah izinkan dari hambanya untuk melihatnya. Kemudian arsy tadi, kenapa tidak bisa dilihat? Dikarenakan keagungannya dan kebesarannya. Maka siapa yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah perintahkan kita untuk memperhatikan apa yang ada pada makhluknya. Dengan itu kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beriman, dia tidak lagi ragu kalau Allah itu ada dan hak, pasti benarnya. Maka inilah di antara kekurangan orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit tersebut. Sehingga Allah tutupi dalam hatinya untuk membenarkan apa yang ada dan membuktikan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh ulama dari Yahudi tersebut. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pembenaran atas apa yang ia katakan. Dan hadis-hadis di atas dan yang semakna dengannya menunjukkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungannya, serta keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Orang seluruh makhluk yang ada, was-samawat, langit dan 7 lapisnya. Yang satu langit saja kalau kita digambarkan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka langit yang kita lihat ini masih langit yang keberapa? Yang pertama. Masih yang pertama. Bahkan yang digambarkan dengan semua ornamennya tadi, dengan bintang-bintang dan galaksinya, ini semuanya masih di langit yang pertama. Langit yang pertama saja kita tidak sanggup menggambarkan, melihat keagungannya dan kebesarannya. Kemudian dalam kisah perjalanan Mi'rajnya Nabi SAW ketika Nabi naik ke langit pertama, kemudian langit kedua, di mana pada setiap langit ada pintunya dan ada penjaganya, dan itu hanya dilewati oleh satu manusia, yaitu Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Dan ini baru langit. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah kabarkan dan dikatakan oleh orang Yahudi ini yang ada pada kitab mereka, bahwasanya langit dengan 7 lapisnya berada pada salah satu jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit begitu besarnya ada di mana? Di salah satu jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bumi dengan lapisannya pun demikian. Kemudian seluruh makhluk ada di jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang di antara kita sanggup membayangkan dan merenungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada yang sanggup? Tidak sanggup. Jawabnya kita tidak sanggup. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keagungan dirinya kepada hamba-hambanya melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Setelah Allah kabarkan supaya kita merenungkan makhluknya, dengan itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun kabarkan tentang sifat-sifatnya. Allah kabarkan tentang dirinya melalui sifat-sifatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, Allah adalah maha tinggi. Allah adalah maha tinggi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Dan ini diantara salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang menjelaskan dan mengatakan bahwasanya keyakinan ini adalah bagian dari keyakinan Ahlus Sunnah katanya. Apa itu? Keyakinan bahwasanya Allah mengabarkan kepada kita tentang sifatnya, dan kita tidak boleh mengartikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh apa? Memahami sifat Allah dengan mengartikannya. Paham jenengan? Jadi Allah menyebutkan bahwasanya dirinya memiliki sifat. Maka kata sebagian kelompok ini yang mereka menisbatkan dirinya bahwasanya dirinya masuk ke dalam Ahlus Sunnah, mereka meyakini bahwasanya sifat Allah tidak boleh diartikan, tidak boleh dipahami dengan mengartikannya. Seperti Allah maha tinggi tadi, maka sudah cukup Allah itu ala saja. Atau ketika Allah dikabarkan oleh Nabi SAW yanzilu ila sama'id dunya katanya, maka cukup kita memahami Allah yanzilu. Sedangkan kata yanzilu artinya apa? Turun. Maka tidak boleh dipahami Allah turun, cukup Allah yanzilu katanya. Maka ini mulai disebarkan lagi dan mulai dipahami oleh generasi muda khususnya, dan diyakini bahwasanya ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah. Maka itu tidak benar. Maka itu tidak benar. Karena apa? Karena semua sifat-sifat Allah, Allah kabarkan sesuai dengan makna yang bisa kita fahami. Maknanya sesuai dengan yang bisa kita fahami. Tidak mungkin Allah mengabarkan tentang sifatnya yang tidak bisa kita fahami. Namun yang tidak mampu untuk kita bisa sampai padanya adalah apa? Mengetahui tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi seperti yanzilu, turun. Maka bagaimana turunnya? Nah, ini yang tidak sampai dan tidak boleh bagi kita untuk merenungkannya. Adapun maknanya jelas, yanzilu turun. Ta'ala maknanya tinggi. Allah maha tinggi. Allah maha suci. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita fahami sesuai dengan maknanya. Supaya apa? Supaya kita bisa merenungkannya, mentadabburkannya, dan memahami maknanya dengan benar. Itu yang harus diyakini. Dan tidak boleh meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat dan tidak boleh diartikan. Itu keyakinan yang batil. Dan bukan merupakan bagian dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dari apa yang telah disebutkan dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya zat, satu-satunya Rabb yang harus dan wajib untuk disembah, untuk diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah rububiyah dan juga masalah uluhiyah. Rububiyah yaitu Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta, Allah lah yang menguasainya, dan Allah lah yang mengaturnya. Maka semua sepakat, orang yang dia masih menggunakan akalnya yang benar
dan masih Allah berikan padanya akal yang benar, maka dia akan bisa sampai pada titik meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan semuanya, yang menciptakan seluruh makhluk. Dan kita diperintahkan untuk merenungkan setiap makhluk tersebut kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-30. Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah ilah yang hak, Rabb yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya menunjukkan apa? Ada Tuhan-Tuhan yang lain. Namun Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah Tuhan yang sesungguhnya, bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Dan inilah yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, dzalika bi annallah, yang demikian itu semuanya dari ciptaannya, dari semua sifat-sifatnya membuktikan bahwasanya Allah lah ilah yang sesungguhnya, ilah yang sebenarnya. Wa annama yad'una min dunihi, dan Allah tegaskan di dalam ayat yang mulia ini, dan bahwasanya yang mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut apa? Al-batil, adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Tidak pantas untuk disebut sebagai Tuhan, tidak layak untuk dijadikan sebagai Rabb. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah lah zat yang maha tinggi dan yang maha besar. Jadi ketinggian Allah tidak ada yang sanggup mengunggulinya. Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala pun sama, tidak ada yang sanggup mengalahi kebesarannya. Allah maha besar dan kebesarannya tidak ada yang bisa mengunggulinya. Allah maha tinggi dan ketinggian Allah tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Maka kalau kita memahami demikian sesuai dengan artinya tadi, maka kita akan bisa sampai pada pemahaman yang benar. Tapi kalau tidak ada artinya dan tidak boleh diartikan, maka apa? Nggak akan sampai pada pemahaman tadi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam firman-Nya surat Fussilat ayat yang ke-53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, kami akan perlihatkan pada diri-diri mereka apa yang ada pada makhluk-makhluk, tanda-tanda yang kami telah ciptakan. Jadi seluruh makhluk Allah itu adalah ayat-ayatnya. Dan ayat-ayat ini adalah ayat kauniyah yang Allah telah tetapkan pada alam semesta. Dan ayat Allah ada dua. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda yang menunjukkan akan adanya Allah supaya kita bisa mengenal Allah, itu ada dua. Yang pertama ayat kauniyah, dari makhluknya, dari apa yang Allah telah ciptakan. Maka kita diperintahkan untuk memperhatikan langit, memperhatikan bumi, memperhatikan laut. Bahkan belum berapa lama ini saya baca salah seorang guru besar dalam bidang ilmu kelautan, ilmu laut. Maka dia telah menghabiskan sepanjang umurnya kurang lebih 50 lebih tahun, 50 tahunan lebih. Dihabiskan usianya, waktunya untuk meneliti laut dan isinya, semua yang ada di laut. Dia habiskan untuk meneliti apa? Laut. Dan dia adalah orang kafir. Orang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi ketika dia habiskan usianya untuk meneliti laut tadi, dan dia sudah jadi paling tertinggi dalam bidang ilmu kelautan tadi, maka dia munculkan semua teori-teori tentang kelautan. Dan ternyata teori yang dia sebutkan semuanya telah disebutkan oleh Nabi SAW, baik dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Dan dengan sebab itu akhirnya apa? Dia masuk ke dalam Islam. Allah bukakan pintu hidayah. Dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini bukti, siapa yang mau mempelajari makhluk Allah, jujur dia, dan dia sampaikan sebagaimana kebenaran yang ada, maka dia akan sampai pada apa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu baru sekian, baru satu yang disebutkan. Belum kisah-kisah yang lainnya. Siapa saja yang mau jujur memperhatikan, mempelajari, meneliti tentang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu, baik nyamuk kah, atau lalat kah, atau yang lainnya, maka semua ilmu yang ada padanya sudah ada di mana? Baik di Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Dan inilah agama kita, agama Islam. Semuanya sudah ada kebenaran penjelasannya. Tinggal kita mau tidak menelitinya, mau tidak mempelajarinya, mau tidak kita meluangkan waktu usia kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Gitu. Maka Allah katakan sanurihim, maka kami akan perlihatkan kepada mereka tentang ayat-ayat kami fil afaq, yang ada di penjuru alam semesta ini, wa fi anfusihim. Kemudian Allah pun katakan, dan apa yang ada pada diri mereka. Kalau kita mau jujur meneliti satu persatu yang ada dalam diri kita, jangankan yang ada di dalam, yang di luar aja, mulai dari rambut, kemudian kulit, kuku, dan seterusnya ini, kalau kita mau teliti, maka kita akan mendapati kebenaran akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mungkin pernah saya singgung, pernah saya tanya, pernahkah kita itu ngurusi kuku ini? Yang ada apa? Kalau tidak diurusi, kalau nggak dipotong, dia panjang terus. Kuku tidak pernah kita perintah, rambut tidak pernah kita perintah, tidak pernah kita urusin, dia terus saja berjalan. Kita suruh diam tidak akan mau. Kenapa? Karena kita bukan yang menciptakan rambut, kita bukan yang menciptakan kuku, kita bukan yang menguasai, yang ngatur rambut dan kuku. Itu baru rambut sama kuku. Lalu bagaimana yang ada dalam diri kita? Maka Allah katakan, kami akan tampakkan kebenaran kepada mereka. Siapa saja yang mau mempelajari tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada makhluknya. Kemudian tanda Allah yang kedua, yaitu ayat syar'iyah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebetulnya ayat-ayat yang ada dalam semesta ini untuk pendukung saja, tapi intinya yaitu yang ada dalam Al-Quran dan juga yang ada dalam Sunnah Nabi SAW yang sahih. Siapa di antara kita yang mau meluangkan waktunya, meluangkan, bukan menyisihkan. Karena apa? Memahami agama Allah butuh pengorbanan. Mempelajari agama Allah butuh perjuangan, pengorbanan. Tanpa pengorbanan, maka bagaimana mungkin Allah akan tunjukkan kita kebenaran tersebut. Sehingga dengan ini perjalanan kita di alam dunia butuh untuk banyak pengorbanan. Pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah banyak korbankan waktu kita untuk dunia. Sudah banyak pengorbanan yang kita berikan untuk mencari dunia. Sudah, setiap hari kita cari dunia. Maka kita sisihkan, kita luangkan, kita berikan waktu kita untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang meluangkan dan mencurahkan waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah Allah sia-siakan. Dia tidak akan pernah Allah sengsarakan, dan itu pasti. Dan ini adalah nasihat untuk kita semuanya. Karena kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya sampai kita mau mengorbankan apa yang Allah telah berikan untuk kita. Itulah isi dari kehidupan kita. Perjuangan dan pengorbanan. Untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menetapi syariatnya dan petunjuk sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai jelas, sampai nyata bahwasanya Allah lah yang sesungguhnya.
Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Apakah hal itu semua belum cukup untuk membuktikan bahwasanya Allah zat yang maha kuasa? Maka kalau itu semuanya masih belum cukup, dari ayat-ayat tanda-tanda yang Allah tunjukkan tadi masih belum cukup, sekeras apa hati yang kita miliki? Na'udzubillah. Maka ini hadis ini di antara faedahnya, maka kita harus menetapkan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat maha tinggi Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Dan Allah ketika dikatakan berada di atas arsy-Nya, maka di sini tidak mengharuskan apa? Bersamaan, tapi apa? Terpisah. Allah berada di atas arsy itu bukan seperti kita berada di atas singgasana. Beda sekali. Kalau kita berada di atas singgasana, maka singgasana ini nempel sama kita. Adapun Allah berada di atas arsy, maka tidak seperti itu. Allah berada di atas arsy ini jauh sekali, dan Allah tinggi dengan setinggi-tingginya, jauh dari arsy-Nya Allah. Gitu. Dan Nabi SAW bersabda tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas dan tegas sekali. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini yang menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hadis tentang seorang budak wanita ketika Nabi SAW bertanya kepadanya, Aina Allah? Di mana Allah? Di manakah Allah Subhanahu wa taala? Maka budak wanita tersebut mengatakan fis sama. Fis sama. Fi as-sama. Di sini kata fis sama dijelaskan oleh para ulama. Nah, ketika menjelaskan fis sama ini berarti ada maknanya, ada artinya. Bukan fis sama selesai, dipahami Allah fis sama selesai. Enggak. Pasti harus apa? Dipahami maknanya. Kalau enggak dipahami maknanya, maka tidak akan memberikan faedah. Para ulama menjelaskan makna yang pertama fis sama adalah alas sama. Fis sama maknanya apa? Alas sama. Allah bersemayam di atas langit. Allah berada di atas langit dan jauh tinggi di atas langit. Kemudian makna yang kedua, makna fis sama fil ulu. Makna fis sama apa? Fil ulu. Di atas ketinggian. Di atas ketinggian yang menunjukkan seluruh makhluk Allah berada di bawahnya, jauh berada di bawahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sedikit pun kepada makhluknya. Makhluk yang paling besar yaitu arsy-Nya Allah, Allah tidak butuh. Apalagi butuh sama sinten? Sama kita. Makhluk yang paling besar Allah tidak butuh. Allah tidak butuh sama arsy. Allah tidak butuh sama kursi. Ini di bawahnya arsy. Apalagi dengan manusia yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahwasanya seluruh makhluk Allah mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat, kapanpun, dimanapun mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai makhluk yang bernama manusia ini sudah jarang apa? Jarang ibadahnya, kurang ibadahnya, ketaatannya, maka bagaimana mungkin Allah butuh dengan kita? Yang pasti kitalah yang sangat butuh dengan kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga dengan ini kita dianjurkan untuk mengimani dan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggantungkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW di dalam doa zikir pagi petang itu, beliau mengajarkan kita untuk senantiasa menggantungkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup dan tegak sendiri. Berarti Allah itu maha hidup, tidak ada disifatkan kematian sedikit pun melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum, tegak sendiri dan maha hidup. Berarti Allah tidak butuh dengan siapapun dari makhluknya. Kemudian dilanjutkan birahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah aku memohon, meminta pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku semuanya. Dan ini adalah puncak dari menggantungkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takilni ila nafsi, dan janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku tarfatainin, barang sekejap mata pun. Barang sekejap mata pun. Sekejap mata saja kita tidak dianjurkan untuk merasa sanggup mengurusi urusan kita sendiri. Tidak boleh. Karena apa? Sekali kita merasa sanggup untuk mengurusi urusan kita, maka disinilah kita merasa apa? Menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, kita diwajibkan untuk menetapkan sifat tangan dan jari jemari bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang dirinya, dan Nabi SAW mengabarkan tentang zatnya Allah, bahwasanya Allah memiliki tangan. Selesai. Allah memiliki jari jemari. Tanpa kita harus masuk untuk merenungi, membayangkan bagaimana tangannya Allah, bentuknya seperti apa, bagaimana. Begitu juga tentang jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang benar. Bukan dengan mengatakan apa? Yad, ya Allah punya yad, selesai. Tanpa harus mengartikan yad itu tangan. Ini tidak boleh. Karena ini apa? Kelihatannya tipis sekali untuk bisa menyimpangkan pemahaman yang benar tersebut. Begitu juga tentang makna isba' tadi, jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memiliki tangan dan Allah memiliki jari jemari, dan tangan dan jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dan tidak serupa dengan makhluknya. Tangan dan jari jemari Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wajib bagi kita semuanya untuk menetapkan semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan. Wajib bagi kita untuk menetapkan semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan. Dan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mengikuti sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun. Maknanya apa? Kita harus menetapkan yang sesudahnya. Wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah, zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dan kita harus menetapkan bahwasanya Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Dan penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama dan tidak serupa dengan makhluknya. Itu. Ini yang benar, bukan dengan mengatakan
Al-Basir dan As-Sami, sudah Allah Al-Basir dan Allah As-Sami. Tidak boleh diartikan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ini tidak boleh. Maka ini pemahaman yang batil. Bahkan itu masuk ke dalam kelompok mufawwidhah namanya, menyandarkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mustahil. Tidak mungkin Allah mengabarkan sesuatu yang tidak bisa dipahami maknanya. Dan Rasulullah diberikan wahyu yang tidak bisa dikabarkan, tidak bisa dijelaskan wahyu tersebut kepada manusia. Maka itu mustahil. Kemudian yang keempat, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, kita wajib menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan istiwa maknanya adalah bersemayam. Istawa 'alal arsy. Dan makna istiwa sebagaimana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mentakwilnya dengan istaula, menguasai. Karena apa? Yang mengatakan istawa al arsy adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyampaikan Allah istawa alal arsy adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah mengatakan bahwasanya makna istawa adalah istaula. Maka tidak pantas bagi kita untuk memalingkan maknanya. Kemudian yang berikutnya dari faedah hadis yang mulia ini, ancaman keras bagi siapa saja yang menyalahi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Jadi siapa yang telah dikabarkan tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, maka kita dilarang untuk menyalahinya, kemudian memalingkannya kepada nama yang lain, makna yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah. Yang maha indah. Dan keindahan nama Allah itu melebihi keindahan seluruh nama. Sehingga apa? Nama-nama tersebut adalah nama-nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan kita untuk fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan jauhilah oleh kalian melakukan ilhad dengan mengganti sifat atau mengganti nama-nama Allah tersebut dan memalingkan maknanya keluar dari maknanya yang sebenarnya, menyelisihi maknanya yang sebenarnya. Ini masuk dalam apa? Perbuatan ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah mengancam, sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut, berupa hukuman. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, makna sayujzauna ma kanu ya'malun ini merupakan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyalahi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan di dalam hadis di atas, Nabi SAW telah tegaskan dengan membacakan firman Allah atau dengan membawakan firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang seharusnya, sebagaimana pengagungan yang semestinya. Jadi kebanyakan manusia mengagungkan Allah, tapi dengan caranya sendiri, bukan dengan cara yang telah Allah syariatkan, dengan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah yang kita harus hindari dan harus kita tinggalkan untuk diri kita. Kemudian sebagai penutup dari
kajian kita pada siang yang berbarakah ini, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari hadis yang mulia ini Allah berikan keberkahan padanya dan kebaikan untuk diri kita semuanya. Maka orang-orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, dia wajib untuk mengimaninya. Maka orang-orang yang beriman, dia wajib untuk mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, serta meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa dan yang maha agung atas seluruh makhluknya. Sehingga dengan itu kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyelisihi petunjuk di dalam kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana petunjuk Allah dan juga petunjuk Rasulnya. Dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya ini mengharuskan kita untuk mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus kita memberikan ibadah kita, ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah diciptakan oleh Allah hanya untuk menghambakan diri, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian pada siang yang berbarakah ini. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan atau cukup? Cukup nggak? Monggo, barangkali ada beberapa pertanyaan kalau memang ada. Kalau enggak, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi nasihat untuk diri kami yang paling utama dan juga panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk diri kita semuanya. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.